Kak, apabila kita mengqadha sholat, apa boleh sampai 3 kali salam? Kak, apabila kita mengqadha sholat, apa boleh sampai 3 kali salam? Contohnya sholat duhur. 3 kali salam gimana kakak? Maksudnya kakak tapeng itu kodonya di waktu duhur. Maksudnya kodonya 3 kali gitu kak. Maksudnya 3 kali salam itu 3 kali mungkin ya. Kakak mitapeng misalkan punya kodo duhur gitu ya. Kakak mengkodo duhur. Kodonya tuh langsung 3 kali. Boleh? Boleh. Kalau yang dimaksudkan pertanyaannya seperti itu boleh kakak. Boleh kak. Misalkan itu karena itu teh inget loh kak. Kakak mitapeng masya Allah tabarakallah. Ini teteh agak ngobrol di sedikit. Itu gak perlu diceritain siapa gitu ya. Ada seorang laki-laki, dia itu berkata, itu ngobrolnya sama suami teteh. Udah jadi bapak-bapak, udah punya anak. Dia itu selama berusaha, berjualan katanya di pasar tuh jualan. Dia itu selama bertahun-tahun, kurang lebih pokoknya hampir 10 tahunan lebih gitu ya. Hampir 10 tahunan lebih dia ngobrolin sama suami teteh, dia itu awal-awalnya tuh ninggalin sholatnya tuh cuma sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama jadi kebiasaan. Sampai bertahun-tahun dia tuh udah biasa nggak melakukan sholat. Udah nggak ngerasa dosa aja. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi kan kalau hidayah taufik ya, kalau Allah sudah menentukan itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya mungkin Allah memberikan hidayah sama orang tersebut, memberikan taufik. Ngobrol nih sama suami teteh, katanya pengen benar-benar bertaubat gitu, pengen itu. Itu sampai ditulis itu. Saran dari suami teteh, sok nanti ditulis misalkan secara pastinya aja deh, misalkan kodo yang harus kita bayar tuh berapa. Ya misalkan kurang lebih 10 tahun gitu. Itu yang selama 10 tahun itu cuman beberapa tahun itu udah kebayar si kodonya. Jadi setiap kodo itu ditulis. Jadi kalau misalkan kita punya kodo sholat yang bertahun-tahun itu, jangan dulu melakukan sholat sunnah gitu ya. Misalkan kalau kita melakukan kodonya di waktu sunat duhanya kita dapat pahala, kodonya kita kebayar. Kalau kita melakukan kodonya ketika waktu tahajud, di waktu tahajud, pahala tahajudnya kita dapat, kodonya kebayar. Udah niatnya kodo aja, yang wajib aja dulu bayar gitu. Itu si laki-laki tersebut cuman beberapa tahun itu udah kebayar. Itu ditulis tiap hari, aku udah membayar kodo segini, sampai dihitungkan kurang lebih udah bayar ketika 10 tahun. Itu kayaknya benar-benar taubat itu orang tersebut, masya Allah, sampai dia itu benar-benar ngaji tiap harinya. Dia tuh kan gak bisa baca kitab kuning ya, gak bisa baca kitab kuning. Itu sampai ngaji ke pesantren. Kayak anak santri aja ikut sama pemuda, sama anak-anak santri gitu. Padahal udah bapak-bapak. Di salah-salah waktu dia itu di salah-salah waktu dia udah dagang gitu ya di pasar, pulang ke rumah itu kodo ngaji, bercengkrama dengan keluarga sebentar, kodo ngaji terus saja. Sampai tuh beli kitab-kitabnya saking meskipun aku nggak bisa baca nggak apa-apa, aku mah saking sayang aja, tabaruk. Itu kalau menurut teteh itu kayaknya husnul khotimah itu orang tersebut, karena tanda kebaikannya seperti ini. Dia tuh punya anak perempuan 4, anaknya 4. Itu anak 4-empatnya semuanya dipesantrenkan, sampai ke 4 anak itu mempunyai mantunya semuanya santri, dan masya Allah mempunyai pondok-pondok pesantren. Masya Allah, ya begitulah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah taufik itu tidak ada yang sulit bagi Allah ya, gitu. Ini jadi teteh, tapi sekarang sudah almarhum nih orang tersebut ya, masya Allah.